Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabrisatul Husna Bilmaki, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Di sini saya membuat video ini dengan tujuan sebagai tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Nurul Afifah MAG. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai takhrij hadis. Nah, langsung saja, apa sih takhrij hadis itu? Takhrij hadis berarti kan secara bahasa mengeluarkan hadis. Nah, menurut istilahnya yaitu ad-dilalatu ala maudhi'il hadis fi masadiril asliyah allati akhrajathu bisanadihi thumma bayanu martabatihi indal hajah. Ya, berarti yang dimaksud di sini ialah menunjukkan atau melacak tempat hadis dalam sumber aslinya. Yaitu apa sih sumber asli ini? Yaitu kitab primer hadis seperti kitab Imam Bukhari, kitab Imam Sahih Muslim, yang mana dan kitab-kitab kutubus sittah, yang mana penulis dari kitabnya ini merupakan bagian dari rentetan sanad hadis yang termaktub dalam kitab tersebut. Nah, kemudian dalam takhrij hadis ini dijelaskan status hadisnya jika dibutuhkan. Kemudian dalam metode takhrij hadis ada 4 metode. Yang pertama, dengan cara mengetahui potongan awal dari hadis tersebut. Contohnya seperti hadis bunyal Islam ala khamsun. Lah, kan ini kita tahu ya, potongan hadis awalnya itu bunyal Islam. Dengan tahu potongan awalnya ini kita bisa mencari tempat hadis tersebut ini. Lalu yang kedua, mengetahui siapa sahabat yang meriwayatkannya. Dengan mengetahui siapa sahabat yang meriwayatkannya, kita bisa mencari tempat ini dari kitab-kitab yang menyusun hadis-hadisnya berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan. Lalu yang ketiga, mengetahui tema hadis tersebut itu apa. Misalnya saja hadis yang tadi ya, bunyal Islam. Berarti ini kan menjelaskan tentang pokok-pokok agama Islam tersebut. Nah, ini temanya berarti kan tentang tauhid, akidah. Nah, itu kita bisa mencari tempat sesungguhnya dengan melewati perantara kitab-kitab hadis yang mengurutkan berdasarkan tema, di kelompok-kelompokkan berdasarkan tema hadisnya itu apa. Kemudian yang terakhir ialah mengetahui status dari hadis tersebut. Nah, dari keempat metode ini kita hanya memilih salah satu saja, itu sudah cukup. Jika kita sudah mengetahui salah satu dari 4 metode tersebut, maka kita bisa melakukan takhrij hadis. Kemudian selanjutnya apa sih tujuan dari takhrij hadis ini? Nah, dengan melakukan takhrij hadis ini bisa diketahui sumber-sumber kitab-kitab yang otentik, sumber kitab-kitab hadis yang otentik. Kemudian kita juga bisa mengetahui keberagaman sanad dan matan dalam suatu hadis tersebut, bisa mengenal biografi dan keadaan perawinya, serta dapat diketahui pula kualitas hadisnya, antara yang makbul bisa diterima dan juga yang mardud yang ditolak, sehingga mendapatkan kejelasan untuk mengamalkannya. Jadi dengan di takhrij hadis tersebut kan kita bisa tahu yang mana yang benar-benar hadis, yang mana yang ternyata itu bukan hadis. Seperti saja an-nadzafatu minal iman. Ini tuh yang sebagaimana banyak orang ketahui, ini orang-orang menyebutnya sebagai sebuah hadis. Padahal ini tuh bukan sebuah hadis, hanya sebuah kata-kata mutiara atau makalah-makalah seperti itu. Maka dari itu dalam mengamalkan sebuah hadis, kita harus tahu hadis tersebut itu benar-benar memang sebuah hadis atau bukan. Apalagi untuk dijadikan sebuah dalil terhadap sebuah permasalahan, dijadikan dalil-dalil untuk menyalahkan orang lain atau lain sebagainya. Nah, untuk itu
Mari kita coba untuk mentakhrij hadis. Kita sebagai contoh hadis ini. Nah, ini hadis ini itu kan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Nah, kan ini barang siapa yang membuat mengadakan sesuatu yang baru, yang berbeda, yang berlainan dengan kita, maka itu ditolak. Hadis ini tuh banyak digunakan sebagai dalil-dalil untuk orang membid'ah-bid'ahkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, mari kita lihat ini tuh memang benar-benar hadis atau bagaimana. Nah, untuk kali ini saya memilih untuk menggunakan metode yang pertama dengan cara mengetahui potongan hadis awal, potongan awal dari hadis tersebut, yaitu man ahdatsa fi amrina. Nah, kita mencarinya, saya di sini mencarinya menggunakan salah satu ini ya, kan zaman semakin maju. Jadi saya dan banyak sekali perangkat-perangkat digital yang bisa membantu kita dalam berbagai hal, berbagai keilmuan. Salah satunya dengan mentakhrij hadis tersebut ini. Contohnya saja dengan Maktabah Asy-Syamilah. Di sini saya menggunakan itu. Nah, mari kita simak cara mentakhrij hadis menggunakan Maktabah Asy-Syamilah. Pertama ialah kita membuka Google. Nah, di sana kita cari Maktabah Syamilah, kita ketik pakai bahasa Arab. Maktabah Syamilah. Nah, kemudian di sini akan muncul webnya Maktabah Syamilah. Kita tunggu. Nah, kemudian untuk mencari kita tekan ini. Karena kita akan fokus pada kitab-kitab, khususnya di Kutubus Sittah, kitab-kitab yang asli, kita tekan yang ini agar kita bisa memfilter yang di apa saja. Ini ya tampilannya. Nah, ini kita masukkan dulu hadisnya, penggalan awal dari hadisnya, yaitu man ahdatsa fi amrina, ya kan, man ahdatsa fi amrina. Kemudian untuk filternya kita pakai yang di mu'alifnya saja, penulisnya. Kan ada Imam Bukhari, sini akan keluar Imam Muslim, kemudian ada Imam Abu Dawud, lalu ada Imam An-Nasai, selanjutnya Imam At-Tirmidzi yang Abu Isa At-Tirmidzi, lalu ada Ibnu Majah yang terakhir. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Lalu kita cari. Nah, kita cari. Nah, di sini akan keluar nama kitab dan hadis-hadis yang bermula ahdatsa fi amrina, ahdatsa fi amrina. Nah, ini kan ada banyak ya. Ahdatsa fi amrina, sholat, man ahdatsa fi amrina. Ada banyak sekali. Ini jika selanjutnya. Nah, kita pakai yang di sini sudah ada yang di Sahih Bukhari. Nah, kita pakai yang Sahih Bukhari saja. Nah, di sini akan terlihat ini. Di sini akan terlihat ini ada di kitab Sahih Bukhari.
Ini ya di halaman 57 bab sulhu. Di hadis ke 2550 yang di sini kita jadi bisa mengetahui ini sanadnya. Haddatsana Yaqub, haddatsana Ibrahim ibnu Sa'din an abihi anil Qasim ibni Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian ada hadisnya, matannya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fi fahuwa raddun. Rawahu Abdullah ibnu Ja'farin al-Makhrami wa Abdul Wahid ibnu Abi Aun an Sa'd ibni Ibrahim. Kemudian di sini ya juga tertera keterangannya, akhrajahu Muslim fil aqbiyah. Nah, itu tadi kan yang ada pada kitab Sahih Bukhari. Selain itu, di sini juga ada pada kitab Sunan Ibnu Majah misalnya. Nah, di kitab Sunan Ibnu Majah haddatsana Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani qala haddatsana Ibrahim dan seterusnya. Ini matanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Nah, ini kan dengan matan yang sama namun sanadnya berbeda. Dan ini juga tertera bahwasanya ini adalah sahih. Kemudian selain di kitab Sahih Bukhari dan Sunan Ibnu Majah, juga ini ada pada kitab Sunan Abu Dawud. Di kitab Sunan Abu Dawud ini juga menggunakan sanad yang berbeda dengan matan hadis yang sama. Di sini keterangannya, hukumnya juga sahih. Hadisnya hadis sahih. Selain itu juga ada pada kitab Sahih Muslim. Di kitab Sahih Muslim, nah ini juga lagi-lagi menggunakan sanad yang berbeda dengan isi matan yang sama. Selanjutnya, berarti kurang lebih di sebagian besar kitab-kitab Kutubus Sittah, yang mana kitab-kitab ini merupakan kitab yang primer, kitab yang asli, yang penulisnya ini termasuk di dalam bagian rentetan sanad hadis tersebut. Dan hadis-hadisnya dan hadis ini dalam kitab-kitab itu juga merupakan hadis yang sahih. Kemudian kita dengan melakukan takhrij hadis ini juga bisa mengetahui sanad-sanad yang meriwayatkan hadis tersebut. Ditemukan bahwa tidak hanya satu sanad, namun banyak. Dan semuanya itu adalah hadis yang sahih. Jadi memang bisa dimanfaatkan, bisa diamalkan. Namun permasalahan yang terjadi dalam hadis ini bahwasanya yang dimaksud mengadakan hal yang baru itu sebenarnya ada pada lingkup pada lingkup keagamaan. Bukan semua hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu bisa dibid'ah-bid'ahkan dengan menggunakan dalil ini. Yang dimaksud di sini adalah yang mengenai hal keagamaan, terutama ketauhidan. Seperti itu. Mungkin untuk hadisnya memang hadis sahih, namun dalam pemahamannya harus bisa lebih dipelajari dan dipahami lebih dalam lagi. Jadi dalam mentakhrij hadis ini kita bisa bisa mengetahui manfaat-manfaat dan tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi dalam mentakhrij hadis. Nah, untuk itu saya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Semoga
ilmu takhrij hadis ini menjadi salah satu ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita semua, yang bisa kita kembangkan dan kita lakukan sebelum menggunakan atau mengamalkan hadis-hadis yang tersebar di masyarakat. Lebih baiknya seperti itu. Nah, karena itu saya berterima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, salam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.